Beberapa minggu terakhir kasus COVID-19 naik signifikan, membuat nakes juga ikut terpapar COVID-19. Dengan lonjakan kasus, nakes seakan kewalahan dalam menangani pasien COVID-19. Perawat melawan COVID-19 akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 kembali bertambah. Terbaru, seorang perawat di Puskesmas Blega, Bangkalan meninggal dunia meski tidak memiliki riwayat komorbid. Perawat bernama Yuniar Ihda Rozi meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Perawat yang juga sebagai koordinator vaksin di Puskesmas Blega, Kabupaten Bangkalan tersebut sebelumnya bertugas mengambil vaksin di kantor Dinas Kesehatan Bangkalan. Namun pada malam harinya mengeluh batuk dengan suara serak. Pada keesokan hari mengalami badan panas dan hasil tes swab PCR memperlihatkan hasil positif COVID-19. Namun baru 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit kondisi terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Dalam 2 minggu terakhir, sebanyak 4 perawat di Jawa Timur meninggal dunia terpapar COVID-19, yakni 3 perawat berasal dari Bangkalan dan 1 perawat dari Magetan. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas berkaitan dengan perawat melawan COVID-19. Dan melalui sambungan Zoom, yakni sudah terhubung dengan Profesor Nur Salam selaku Ketua PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Baik, Prof, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini yang terus naik begitu kasusnya, terutama di Jawa Timur. Bagaimana saat ini kondisi perawat yang ada di Jawa Timur? Sudah berapa yang terpapar COVID-19 karena lonjakan kasus ini begitu tinggi, begitu, Prof? Baik. Jadi dalam sejak terjadinya pandemi yang kita catat ada 3.745. Kemudian yang dalam beberapa bulan ini sejak adanya kasus di Bangkalan itu sudah ada sekitar 300 yang terpapar. Dan sampai dengan hari ini tadi sudah disampaikan ada 4 pada awal-awal itu dan sudah terus bertambah. Sampai hari ini sudah mencapai 10. Oke, 10 perawat dalam beberapa minggu terakhir meninggal dunia begitu? Karena lonjakan kasus begitu tinggi. Ini daerah mana ini, Prof, yang paling riskan untuk nakes dalam hal menangani COVID-19 yang sudah mulai kewalahan? Daerah mana saja nih, Prof? Jadi kalau dari data di Jawa Timur, dari 38 kabupaten kota yang sangat kewalahan, misalnya Pak Brigjen Sponger itu di Surabaya, juga di Bangkalan, ya. Kemudian juga ada di Malang, ini beberapa yang ada. Tapi kita melihat hampir semua di kabupaten di kota di Jawa Timur ini jumlahnya sudah meningkat. Sehingga kalau kita melihat data yang ada, banyak sekali pasien-pasien yang menunggu antrian untuk masuk rawat inap gitu. Yang sekarang sudah ODGD. Nah ini terasa hunian termasuk spor itu juga sangat tinggi. Nah inilah data-data yang mungkin perlu kita cermati, dan saya yakin hampir semua rumah sakit yang ada di Jawa Timur juga penuh dengan pasien dengan COVID. Memadani. Ya. Kemudian ya begitu. Ya. Baik, Prof. Untuk 300 perawat yang saat ini dalam kondisi aktif kasus COVID-19 yang masih dalam perawatan begitu, apakah dalam kondisi dengan gejala sedang, berat, atau ringan, atau seperti apa ini, Prof? Ya, baik. Jadi dari 300 tadi kalau saya boleh merinci itu di Bangkalan saja, kemarin kejadian itu sudah mencapai hampir 106 ya yang dilaporkan. Kemudian juga beberapa di Surabaya dan di Malang. Nah, kondisi saat ini dari 300 itu saya melihat sekitar 50% masih dalam perawatan. Nah, perawatan ini
mulai dari kalau dirawat biasanya sudah pada level yang sedang dan berat begitu ya. Kalau ringan biasanya teman-teman ini kan isolasi. Itu mungkin di yang ada. Oke, berarti masih 50% ya dalam perawatan Ya, dengan betul. kondisi saat Ya, ini ya, sedang dan berat. sedang dan berat. Dan resiko terpapar ini untuk tenaga kesehatan memang sangat riskan begitu, Prof. Apa ini yang membuat perawat yang sempat kemarin kasus turun, perawat nakes juga tidak ada yang terpapar COVID-19, namun akhir-akhir ini juga ikut naik. Apa yang menurut Prof ini apa yang membuat nakes terutama perawat ini mudah terpapar COVID-19? Baik, jadi kalau kita melihat dengan meningkatnya kasus yang ada, risiko yang tinggi ini memang tenaga kesehatan secara keseluruhan yang dalam hal ini khususnya perawat. Karena perawat ini jumlahnya juga sangat besar di melayani di rumah sakit, sehingga mulai dari di puskesmas, teman-teman juga di rumah sakit, misalnya mulai dari IGD, dirawat inap, sampai di ruang intensif misalnya, itu ada perawat yang jumlahnya sangat besar. Sehingga risiko terpapar ini juga besar karena dari jumlah perawat ini juga banyak. Yang kedua, karena perawat ini adalah sebagai pemberi asuhan dalam rangka secara kontinuitas selama 24 jam. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, misalnya seseorang yang di suatu ruangan ya tertutup ya, meskipun di situ sudah kebersihannya termasuk risikonya rendah, tapi masih ada risiko terpapar. Kalau terus-menerus misalnya terpapar, terus-menerus memberikan pelayanan di suatu ruangan tersebut, meskipun kita sudah menggunakan APD, itu risiko itu masih tinggi. Nah, dengan jumlah pasien yang banyak, maka otomatis perawat juga akan berinteraksi waktunya semakin lama dengan berbagai kasus, dan kadang-kadang teman-teman di sini masyarakat sendiri serasa misalnya di puskesmas karena kita tidak menyiapkan dengan APD yang lengkap. Ini di pelayanan misalnya dirawat inap juga demikian itu. Ternyata dari hampir semua pasien yang ada itu hampir semuanya kalau kita melihat ada gejala atau kan sudah terkonfirmasi positif dengan COVID-19 itu sendiri. Itu yang serasa, dan juga yang penting lagi adalah perawat ini adalah memberi asuhan selama 24 jam, bukan hanya melakukan tindakan-tindakan perawatan, tapi juga memenuhi kebutuhan dasar, misalnya memandikan, ya, kemudian juga mengajak komunikasi, nggak dipakai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Karena saya itu dilakukan oleh perawat. Sampai melakukan tindakan-tindakan limpah yang mungkin harusnya bisa dilakukan yang lain, tapi kita banyak mendapatkan tugas limpah yang diberikan oleh pemerintah. Itu salah satu kenapa perawat sangat risiko terpapar. Baik, karena tugas yang begitu berat, apalagi dengan kondisi lonjakan kasus yang tinggi, ini berarti ada indikasi kelelahan dari pihak nakes sendiri termasuk perawat. Oke, Prof, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Profesor dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Ramadhani.